Ya, baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai parents meeting kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di parents meeting online SMP Regina Coeli 2021. Kita bersyukur, sekalipun mungkin kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita masih ada kesempatan, walaupun via Zoom, kita bisa bertemu. Untuk itu, kita akan mulai acara kita. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kami mohon untuk berdiri. Ya, sekali lagi Bapak Ibu bisa berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau Tuhan dengan segala rancangan-Mu yang memberikan izin dan ridho untuk kami melaksanakan parents meeting kelas 9 SMP Regina Coeli. Kiranya perlindungan dari Tuhan yang memampukan kami untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai selesai. Pimpin kami, berikan kami kesehatan dan kemampuan. Biarlah kiranya parents meeting kali ini bermanfaat bagi pribadi kami, bagi orang bagi peserta sekitar kami, Bapak Ibu, dan agama dan keyakinan. Amin. Bapak Ibu, disilakan untuk duduk kembali. Ya, sekali lagi kami menyapa Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di parents meeting ini. Hingga saat ini sudah bergabung 24 partisipan. Ya, kita akan bagi menjadi 3 tahap acara kita, walaupun nanti singkat-singkat. Pertama, sambutan dan pemaparan dari kepala sekolah. Lalu yang kedua, dari bidang kurikulum dan bidang kesiswaan. Dan yang keempat, sesi tanya jawab. Untuk itu, kepada Kepala Sekolah SMP Regina Coeli, Mr. Agustinus Priyowidodo, kami persilahkan.
Terima kasih Mr. Paris yang sudah memberikan waktu kepada saya. Bapak Ibu para orang tua murid kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kesekian kalinya kita bertemu. Kalau kita hitung 1 tahun itu minimal 2 kali, berarti ini adalah pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan Bapak Ibu para orang tua tidak bosan melihat wajah saya, melihat wajah Miss Lina, karena memang saya sudah 11 tahun ya di sini memegang SMP dan bersama dengan Ibu sudah hampir 3 tahun. Tetapi pada tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu. Sudah 3 bulan kita tidak bertemu, bertatap muka, ya, bertemu wajah, hanya di online seperti ini. Tetapi saya yakin di antara kita karena sudah ada ikatan antara Bapak Ibu di rumah dengan kami yang ada di sekolah sebagai orang tua anak-anak kita yang sudah 2 tahun berjalan 3 tahun dipercayakan kepada kami. Dan ini adalah tahun terakhir anak-anak kita menyelesaikan pendidikan di SMP. Bapak Ibu, kondisi kita ketahui bersama pada waktu akhir tahun pelajaran saya juga sudah berbicara tentang bagaimana kondisi kita sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang tidak hanya kita sendiri tetapi juga seluruh dunia, maka kondisi ini juga dirasakan oleh para orang tua yang lain. Nah, hal yang perlu kita perhatikan adalah kondisi ini masih akan berjalan. Ya, prediksi terdekat itu sampai 3 bulan lagi, prediksi terdekat. Sehingga kami mengasumsikan bahwa mudah-mudahan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, 3 bulan lagi kita bisa bertemu, mudah-mudahan. Tetapi terlepas dari itu semua, kita tidak bisa berpangku tangan dengan kondisi ini berpasrah diri sehingga udahlah apa yang terjadi terjadilah. Tidak. Karena apa? Kita punya tanggung jawab untuk mensukseskan anak-anak kita dalam mempersiapkan diri memasuki hidup yang baru yang kompetisinya lebih berat lagi. Sengaja pertemuan kami pecah menjadi 3, kelas 7, 8, 9, dan kelas 9 ini ada pesan-pesan khusus kepada kita semua selaku orang tua. Bahwa anak-anak kita setahun lagi bahkan tidak sampai, karena nanti di bulan April 2021 itu anak-anak kita sudah harus mengakhiri dengan ujian akhir. Nah, yang perlu menjadi pertanyaan kita adalah kesiapan anak-anak kita, khususnya dalam kesiapan kedewasaan anak-anak kita, karakter anak-anak kita, dan juga keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh anak-anak kita, yang terputus pendampingannya secara melekat dan intensif selama 3 bulan dan bahkan nanti 3 bulan berikutnya. Ini rawan kalau kita tidak hati-hati. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini, kalau dalam hal kompetensi akademik dan keterampilan kita sudah tidak khawatir ya, anak-anak kita juga sudah mendapatkan pembekalan banyak, tinggal mau atau tidak untuk belajar gitu saja. Karena sebenarnya di kelas 9 itu belajar materi itu hanya 6 bulan. Selebihnya adalah persiapan-persiapan akhir tahun. Nah, selama ini kita terjebak pada persiapan-persiapan akademik. Tetapi bagaimana menyiapkan anak-anak kita untuk hidup yang lebih bebas lagi, kompetisi yang lebih luas lagi, karena kalau selama ini mereka hanya berrelasi, berkomunikasi, dan berkompetisi dengan sesama siswa SMP Regina Coeli. Tetapi nanti begitu setelah selesai di kelas 9, mereka akan berkompetisi dan hidup di dunia luar yang lebih luas. Yang heterogenitasnya lebih lagi dibandingkan dengan kita. Banyak perbedaan, juga banyak hal yang kalau kita tidak siapkan anak-anak kita, nanti bisa berbahaya karena di luar sana antara kebaikan dan ketidakbaikan itu berimbang. Nah, itu yang harus kita waspadai.
apalagi anak-anak kita masuk ke dalam zona yang lebih dewasa. Untuk itu di kelas 9 ini kami banyak program lebih kepada program penyiapan karakter anak-anak kita supaya nanti mampu untuk hidup di luar dalam arti yang lebih bebas lagi, yang lebih luas lagi. Sehingga nanti kalau anak-anak kita ada yang ke SMK, ada yang mungkin langsung kerja, itu mereka sudah mempunyai bekal hidup di dunia luar, tidak sebagai remaja lagi. Nah, kemudian langkah apa yang akan kita siapkan untuk anak-anak kita? Bapak Ibu, tahun ini tidak ada UN. Euforia kegembiraan anak-anak dan orang tua kita lihat di situ, wah sekarang sudah tidak ada UN dan pasti tidak sulit untuk lulusnya. Saya mengatakan untuk kelas 9 yang sudah naik ke kelas 9 itu untuk mengatakan lulus dan tidak lulus itu mudah, apalagi otoritas ada di tangan kita. Tetapi apakah kita hanya ingin sekedar lulus saja? Tidak. Karena kelulusan itu mengandung konsekuensi. Kalau kita tidak siapkan anak-anak kita untuk hidup yang lebih luas lagi di luar sana, untuk mandiri, untuk mampu untuk beradaptasi dan bersosialisasi, maka disitulah akan kita lihat sejauh mana pendidikan kita selama ini. Karena pada prinsipnya pendidikan dan pengajaran itu harus imbang. Kalau kita hanya terjebak pada pengajaran sehingga hanya pengetahuan saja yang harus kita gembleng, tetapi karakter dan cara-cara hidup sebagai anggota masyarakat itu nanti anak-anak akan tidak bisa berkompetisi dengan pihak luar. Maka pada sore hari ini dari masing-masing bidang, dari Mr. Paris nanti bidang kurikulum akan menyampaikan perubahan-perubahan kurikulum di tahun ajaran 2020 dan 2021. Kemudian Ms. Lina juga akan menyampaikan tentang kesiswaan terkait dengan kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang. Saya waktu kita mengakhiri tahun ajaran sudah menjelaskan banyak hal bahwa Regina Selly itu untuk belajar di rumah siap, belajar di sekolah siap, kapanpun kita siap. Tetapi mungkin juga pertanyaan bagi orang tua, kapan kita akan mulai belajar di sekolah? Ada 3 hal instrumen yang menjadi dasar pertimbangan penetapan. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah, yang kedua adalah kondisi sekolah-sekolah sekitar, kemudian yang ketiga adalah kebijakan yayasan, dan yang terakhir otoritas ada di tangan orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, meskipun sudah zona hijau, tetapi kalau orang tua belum mengizinkan, tentu saja nanti kita rapatkan dulu, maka kita belum akan mulai. Nah, itu kondisi-kondisi kita Bapak Ibu. Saya tidak akan panjang lebar untuk menyampaikan di kelas 9, yang jelas kita akan kerja ekstra dibandingkan dengan Bapak Ibu menjadi orang tua murid pada kelas 7 dan 8. Karena taruhannya adalah kemampuan anak-anak kita nanti untuk berkompetisi di luar. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa untuk kesuksesan anak-anak nanti, ya pada saatnya nanti ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah kompetensi pengetahuan, yang kedua adalah relasi, yang ketiga adalah legalitas. Maksudnya bagaimana anak-anak nanti mampu untuk sukses kalau dia kompeten. Secara pengetahuan dia punya. Yang kedua, dilegalitaskan, dilegalisasi ada pengakuannya. Yaitu apa? Ijazah, rapot, ya, prestasi itu adalah legalisasi. Tetapi yang ketiga ini adalah relasi, ya, relasi. Kalau kita Bapak Ibu tahu bahwa dunia kerja sekarang ini adalah kompetitif ya, kompetitornya banyak sekali. Kalau kita tidak mampu untuk membangun relasi dengan orang lain yang mungkin punya perbedaan dengan kita, maka kita tidak akan mampu untuk ikut berkompetisi. Maka selama 3 bulan ke depan, saya andaikan September sudah masuk, Bapak Ibu di rumah bukan hanya sebagai guru dadakan, tetapi juga menjadi teman bagi mereka. Bagaimana mereka, Bapak Ibu bisa menggantikan teman-teman sebayanya hidup untuk anak-anak kita. Sehingga begitu dia kembali ke sekolah,
begitu kembali berrelasi dengan teman-teman yang lain, mereka masih bisa. Itu yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Sebelumnya akan saya sampaikan tentang guru-guru yang ada di kelas 9 nanti, yang akan mengajar untuk anak-anak kita di kelas 9. Ya, kita lihat armada kami di tahun ini. Silakan Bapak Ibu melihat di layar televisi ataupun HP atau ya monitor televisi atau HP, silakan, atau di laptop, silakan. Nah, ini saya masih menjabat kepala sekolah tahun ini. Kemudian saya masih dikawal oleh kedua wakil kami, Mr. Faris selaku Wasakur dan nanti juga masih mengajar agama Kristen. Juga ada Miss Lina sebagai Makasir dan mengajar IPS juga, dan wali kelas 9 Temen. Kemudian Miss Arum ini adalah bahasa Indonesia dan nanti akan menjadi wali kelas 9 Vivaldi, tapi sementara nanti digantikan Mr. Faris karena Miss Arum mengikuti. Ini Miss Laras yang nanti akan mengajar bahasa Inggris di kelas 7. Ini Miss Resti nanti akan mengajar IPA dan menjadi wali kelas adalah teman. Kemudian ini Mr. Jadang dan wali kelas 8 Pak. Dari Mr. Elton, Mr. Elton itu masih mengajar STK dan wali kelas 7 mengajar. Kemudian ini Mr. Yul yang sering-sering PWJ dengan Bapak Ibu dalam hal administrasi. Ini Mr. Wardi, ya, bagian teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Kemudian di sini adalah mengajar teman-teman TIK, dan masih nanti saya bantu juga untuk mengajar matematikanya. Di situ ada Mr. John mengajar olahraga. Kemudian ini Mr. Riko adalah mengajar global math. Dan dilanjutkan dengan Mr. Umar. Mr. Umar ini adalah mengajar pendidikan agama Islam. Sedangkan yang mengajar pendidikan agama Buddha ini adalah Mr. Moko, anak-anak saya mengajar agama Buddha. Kemudian ini Mr. Dino nanti akan mengajar untuk beragama Katolik. Dan ini Ray akan mengajar bahasa Sunda. Juga yang baru bergabung ini adalah mengajar bahasa Indonesia. Sedangkan yang kelas 9 merupakan Tiamul Meskita, yaitu kelas 7 dari kelas 9, dan ini tahun lalu 3. Dan untuk kita masih tetap Mr. Gunawan sebagai OPP, dan di satu lagi Mr. Yono sebagai OPP. Dan ini adalah Mr. Dan yang saya bertemu Bapak Ibu di pintu gerbang. Baik Bapak Ibu, itu tadi armada kami yang nanti akan mendampingi putra putri Bapak Ibu di kelas 9. Yang terakhir sekali kami sampaikan, mari kita bekerja sama, karena hanya kerjasama dan sinergi di antara kita, para orang tua dan sekolah, maka cita-cita kita untuk mensukseskan anak-anak kita dapat terwujud. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, nanti dilanjutkan oleh Mr. Faris dan Miss Tina, dan nanti pada akhir sesi kita akan tanya jawab untuk hal yang Bapak Ibu ingin ketahui lebih jauh. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Mr. Faris. Ya, baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari Mr. Agus.
Dan selanjutnya saya akan memaparkan sedikit. Kalau struktur kurikulum masih sama seperti tahun lalu, ya mungkin refresh lagi, apalagi pelajaran anak-anak kita, mari kita refresh sejenak, seperti apa kurikulumnya, tidak ada perbedaan dengan tahun lalu. Bapak Ibu bisa perhatikan di screen handphone Bapak Ibu, struktur kurikulum SMP Regina Coeli akan terbagi menjadi 3. Satu kurikulum nasional dari pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, SBK, PJOK, dan informatika. Sedangkan untuk muatan lokal ada bahasa Sunda dan bahasa Mandarin. Kemudian muatan global ada English yang terbagi menjadi reading and writing, listening, speaking. Kemudian ada global science dan global math. Itu masih sama seperti tahun lalu Bapak Ibu, hanya mungkin ada pengurangan jamnya, misalnya kita tidak banyak lagi global, tapi kita lebih fokuskan penambahan untuk di matematika dan IPA. Ya, seperti itu. Lalu kemudian ada lagi yang kami paparkan sedikit tentang konsep belajar, merdeka belajar, seperti yang pernah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita beberapa bulan yang lalu. Konsep merdeka belajar ini bukan karena COVID ya Bapak Ibu, tapi kita melihat bahwa memang kita harus perlu peningkatan kualitas dari pendidikan kita. Ya, sedikit akan saya share seperti apa merdeka belajar yang akan kita implementasikan di Regina Coeli. Salah satu keputusan yang diambil dalam merdeka belajar ini untuk tingkat SMP, SD, dan SMA bahwa tidak ada ujian nasional. Ya. Karena jujur kalau diukur secara nasional, jika dibandingkan dengan daerah dengan kota pasti akan jauh berbeda. Jadi hanya rata-ratanya itu pun nilai minimal selama ini 5,5, masih jauh dari harapan kalau kita tetap menerapkan pelaksanaan ujian nasional. Maka seperti apa di Regina Coeli konsep merdeka belajar? Yang pertama, bukan berarti anak dibebaskan dari belajar, bukan Bapak Ibu. Lalu dia gurunya juga seperti apa, kita ingat bahwa yang penting adalah mengedepankan literasi. Bapak Ibu, daya baca anak-anak kita, Indonesia khususnya, masih rendah. Kita mau mengeksplor anak-anak ini dengan keingintahuan mereka, dengan daya eksplorasi yang tinggi, supaya mereka bisa bernalar, ya, terutama tentang kebahasaan. Ya, remaja-remaja sekarang, mungkin juga di seluruh Indonesia, masih harus jungkir balik, menyusun kalimat menjadi runtut. Kita mau mengedepankan literasi bagi anak-anak kita, sehingga ketika memberi pendapat, berdiskusi, mereka terbiasa dengan sistem runtut dan bahasanya mudah dipahami. Seperti itu, maka kita mengedepankan literasi. Lalu kemudian konsep berpikir yang menekankan pada mengapa dan bagaimana. Bukan hanya di mana, kapan, atau apa. Tetapi ini lebih menekankan kepada mengapa dan bagaimana. Yang ketiga, konsep tugas yang kami bawakan kepada anak-anak dalam Merdeka Belajar ini lebih menekankan supaya anak mahir dan mandiri. Bapak Ibu, jujur mungkin Bapak Ibu juga bersama dengan guru, kita selalu menekankan bahwa belajar, membaca tanpa kita menjadi satu paksaan bagi anak-anak kita. Tetapi konsep tugas yang akan kami bawakan, akan kami berikan ke anak-anak kita adalah bagaimana mereka mahir ketika mengerjakan tugas itu, dan ketika mereka dan semakin mandiri dalam
mengerjakan tugasnya. Lalu yang keempat, konsep merdeka yang kami bawakan adalah di awal-awal kita melaksanakan pembelajaran online, bahkan ujian kita kebanyakan pilihan ganda. Maka kalau anak salah, tidak ada nilainya 0. Ya, sudah terdikotomi salah benar. Tapi untuk bentuk soal ulangan dalam Merdeka Belajar ini, kita lebih banyak kepada bentuk uraian. Sehingga peserta didik lebih banyak mengeksplor, lebih banyak memberi pendapat. Dengan demikian, buah pemikiran dari anak-anak ini semakin berkembang. Kebahasaannya juga lebih ditingkatkan lagi, sehingga pada gilirannya anak kita mampu memberi pendapat, mengkritisi sesuatu, itu yang kita harapkan dari anak-anak kita. Maka konsep belajar ini akan kita terapkan tentunya bersinergi dengan Bapak Ibu melalui literasi dan pendampingan-pendampingan. Seperti yang disampaikan Mr. Agus tadi, akan lebih berat mungkin tugas Bapak Ibu dibanding ketika mereka di kelas 7 dan awal-awal kelas 8. Tapi bersama dengan kita semua, kita saling membahu untuk menuntaskan apapun yang sedang dihadapi anak-anak kita. Dan kami berdoa, kita kembali ke normal. Ya, sehingga bisa belajar di sekolah dan bertatap muka dengan anak-anak kita. Itu harapan kita bersama-sama. Dengan demikian, pemberitahuan akhir tahun 1920 yang sudah kami berikan ke Bapak Ibu, Regina Sally siap belajar di sekolah dan siap juga untuk belajar di rumah dengan platform belajar khusus untuk SD, SMP, dan tidak tertutup kemungkinan untuk PGTK. Seperti itu Bapak Ibu konsep Merdeka Belajar yang dapat kami sampaikan ke Bapak Ibu. Nanti ada sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kegiatan siswa-siswi khususnya kelas 9. Seperti apa kegiatan mereka di tahun 2021 secara garis besar Bapak Ibu. Ya, ini kegiatan kelas 9. Ada dokumen peserta didik. Kemudian kita tetap melaksanakan ulangan dan penilaian. Tidak ada lagi di sana UNBK atau ujian nasional, tidak ada lagi, tapi akan ada ujian sekolah. Kemudian ada pembagian hasil belajar, praktik. Bapak Ibu, mohon maaf, kami menyusun ini karena perhitungan kami pada waktu membuat program ini, kita sudah aktif di bulan September. Tetapi sampai sekarang kita belum ada kepastian tentang itu karena COVID ternyata belum selesai juga. Kemudian ada pengembangan budaya hidup, seminar, lomba dan kompetisi. Kemudian juga ada bakti sosial, kemudian ada ekskul, perayaan nasional dan perayaan keagamaan, parents meeting, dan juga di sana ada beberapa. Itu dari awal yang konsep kami, dengan catatan kita mulai tatap muka di bulan September. Tapi manusia yang berencana, Tuhan yang menentukan Bapak Ibu, sehingga kita belum bisa melaksanakan ini. Ya, seperti itu kegiatan, kurikulum, dan juga sedikit kesiswaan. Nanti dari kesiswaan ada sedikit apa yang harus dipersiapkan anak ketika belajar di rumah, bagaimana tata caranya ketika nanti konsep new normal sudah berjalan. Untuk itu kepada Miss Lina kami persilahkan. Ya, baik, Mr. Paris, terima kasih. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Saya Miss Lina di sini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan akan menyampaikan beberapa program bidang kesiswaan. Di sini akan ada 4 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai profil siswa SMP Regina Coeli, kemudian nanti ada silabus pengembangan siswa,
kemudian ada kegiatan kesiswaan dan peraturan dan tata tertib. Yang pertama adalah mengenai profil siswa SMP Regina Coeli. Bagaimana nanti siswa setelah tamat dari SMP Regina Coeli, mereka akan memiliki keunggulan apa setelah dari sekolah ini. Kami memiliki 4 keunggulan yang nanti akan kami wujudkan dalam berbagai kegiatan kesiswaan. Yang pertama adalah setelah lulus nanti kami berharap siswa SMP Regina Coeli itu memiliki keunggulan spiritual, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti wujud kegiatannya banyak sekali yang mungkin Bapak Ibu sudah lihat dari kelas 7 dan 8, misalnya contohnya perayaan-perayaan keagamaan dan lain sebagainya. Kemudian memiliki keunggulan hati atau heart. Contohnya bagaimana siswa itu ramah, sopan, menghargai perbedaan, bertanggung jawab, kemudian bisa hidup sederhana. Kemudian yang terutama adalah siswa itu bisa memiliki sikap resilient atau lentur terhadap berbagai perubahan dan tantangan, terutama menghadapi situasi sekarang ini. Kemudian diharapkan siswa memiliki keunggulan pikiran atau mind. Di sini kami akan menekankan kompetensi abad 21, yaitu berpikir kritis, critical thinking, creative thinking, kemudian collaboration, dan communication. Kemudian yang terakhir adalah memiliki keunggulan jasmani atau body kinesthetic. Itu mengenai profil tamatan SMP Regina Coeli. Nah, mengenai profil tamatan ini, kami rancang dalam bentuk silabus pengembangan siswa. Silabus pengembangan siswa ini kami rancang dalam 21 nilai. Nilai-nilai ini ditumbuh kembangkan peserta didik melalui proses pembudayaan. Nah, pembudayaan itu baik itu dari sekolah maupun pembudayaan dari rumah. Jadi kami akan bersinergi dengan Bapak Ibu untuk mewujudkan nilai-nilai ini. Dari nilai religiusitas sampai dengan peduli sosial. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, untuk tahun pelajaran 2020-2021, kami lebih menekankan 4 kompetensi yang akan kami unggulkan. Di sini akan kami lebih kembangkan. Yaitu apa saja? Fokus pembudayaan nilai tahun 2020-2021 ada religiusitas, peduli diri dan lingkungan, mandiri, dan disiplin. Di sini kami fokus terhadap ini pada tahun ini karena melihat situasi sekarang yang sedang terjadi. Kita lihat pada saat ini kita menghadapi situasi pandemi COVID. Jadi anak-anak diharapkan dengan sikap peduli diri dan lingkungan, mereka bisa menjaga dirinya sendiri. Bagaimana mereka bisa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Kemudian sikap mandiri. Terutama pada saat ini kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung di sekolah. Kita masih online dengan pembelajaran jarak jauh. Diharapkan meskipun pembelajaran online, tetapi anak-anak itu harus bersikap mandiri. Makanya kami akan rancang kegiatan ini bagaimana membuat anak menjadi mandiri. Kita akan saling bersinergi dari rumah dan dari sekolah. Kemudian diharapkan juga anak-anak memiliki sikap disiplin diri. Ini fokus pembudayaan nilai siswa tahun 2020-2021. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kalender kegiatan siswa. Agak sedikit berbeda Bapak Ibu untuk tahun ini, berbeda dengan tahun yang lalu. Awal tahun ini akan ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan secara virtual. Kami tetap akan ada kegiatan kesiswaan di luar kegiatan KBM aktif di sekolah belajar di mata pelajaran akan ada kegiatan kesiswaan. Tetapi di awal pembelajaran ini kami bisa melakukan secara online atau virtual. Di antaranya ada MPLS, meskipun kelas 9 anak-anak juga masih harus mengikuti karena masih perlu ada penyesuaian, terutama pada saat ini kami harus perlu menyampaikan situasi misalnya tata tertib bagaimana cara belajar di pembelajaran jarak jauh karena pandemi COVID, kemudian aturan-aturannya seperti apa.
dan lain sebagainya. Ada doa awal tahun, nanti ada sosialisasi seperti sosialisasi new normal dan sebagainya. Kemudian ada peringatan-peringatan hari besar, ada seminar, kemudian ada RCJHS Got Talent dan kelas meeting. Kemungkinan di semester 1 ini sebagian akan kita laksanakan secara virtual. Kita berdoa semoga pandemi COVID segera berlalu dan kegiatan bisa dilangsungkan di sekolah. Nah, untuk selanjutnya pada semester 2 kita sudah rancang kegiatan di sekolah, tapi kita lihat juga situasi nanti Bapak Ibu, kegiatannya sama, hampir sama seperti tahun yang lalu, tetapi untuk kelas 9 ini nanti akan ada kegiatan namanya Motivation Day. Persiapan menuju akhir tahun, ujian akhir tahun. Jadi siswa diberikan motivasi, entah itu nanti kegiatannya di luar atau di sekolah, nanti akan lebih kita rencanakan lagi di situ. Selanjutnya, ada kegiatan pentas seni dan graduation, itu untuk kelas 9 yang terakhir, ya, kegiatan kesiswaan yang terakhir yaitu graduation. Semoga nanti wabah COVID ini segera berlalu dan graduation tidak dilakukan sama seperti yang tahun ini, anak-anak yang baru saja lulus ini secara online. Kita berharap nanti kita bisa melakukan graduation atau upacara kelulusan anak-anak ini dengan secara langsung. Itu yang perlu dijadikan catatan untuk mengenai kegiatan kesiswaan ini adalah yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler, bina iman, dan kegiatan non-intrakurikuler yang memerlukan tatap muka akan dilaksanakan setelah pembelajaran jarak jauh berlangsung. Jadi kita belum bisa melakukan kegiatan ekstrakurikuler pada awal-awal tahun ini, Bapak Ibu. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang juga akan diperingati dengan mekanisme yang lebih sederhana tanpa mengurangi makna peringatan tersebut, misalnya Hari Bumi, Hari Pangan, Hari Batik, dan sebagainya akan kita laksanakan juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tata tertib. Mengenai ekstrakurikuler. Tidak jauh berbeda dengan tahun yang lalu. Tadi sudah saya sampaikan, ada 3 kategori kegiatan pengembangan diri dan ekstrakurikuler. Yang pertama adalah pengembangan diri wajib, yaitu bina iman dan pramuka. Kelas 9 masih harus mengikuti. Kemudian kegiatan minat dan bakat, nanti anak memilih 1 ekskul, ada band, modern dance, cooking, jurnalistik, desain grafis, taekwondo, basket, futsal, badminton, atau nanti ada ekskul tambahan yang lain. Yang kami tekankan di sini, ekskul akan dibuka kemungkinan jika pesertanya lebih dari 20 siswa. Kemudian ekstrakurikuler khusus ini kelas 9 tidak diikutkan karena nanti mungkin untuk persiapan ujian akhir sekolah. Dan selanjutnya adalah mengenai peraturan dan tata tertib. Peraturan dan tata tertib di sini akan dibagi menjadi 2. Nanti mungkin tidak lama lagi Bapak Ibu akan kami share mungkin dalam bentuk PDF atau buku panduan mengenai buku panduan siswa awal tahun di sini. Nanti akan dicantumkan tata tertib di situ. Akan lebih terinci di situ Bapak Ibu, yang di sini nanti akan saya jelaskan yang penting-penting saja mengenai tata tertib. Dibagi menjadi 2, tata tertib secara umum dan peraturan khusus selama pandemi COVID-19. Saya ambil cuplikannya sedikit, nanti Bapak Ibu bisa lihat dari buku panduan yang nanti akan kami share. Peraturan yang sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di sini adalah mengenai peraturan khusus selama pandemi COVID-19. Yang pertama adalah mengenai protokol COVID-19 di sekolah. Jika nanti anak sudah ditetapkan boleh datang ke sekolah, tetapi masih dalam situasi new normal, anak-anak harus mengikuti beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, jika anak sakit, tidak diperbolehkan ke sekolah, apalagi suhu badannya lebih dari 37,5 derajat. Kemudian, wajib menggunakan masker, membawa hand sanitizer dan tisu sendiri, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Nanti di kelas juga akan kami setting
kelas tidak penuh akan kami bagi 2 sesi di sini karena jarak antar siswa itu harus lebih dari 1,5 meter. Kemudian ketika masuk harus mengukur suhu badan, cuci tangan sesering mungkin, dan juga harus membawa bekal makanan bergizi sendiri dari rumah. Selama masa new normal, kantin sekolah tidak akan dibuka dan anak tidak boleh jajan di luar. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti pemerintah sudah memutuskan bahwa anak boleh ke sekolahan tetapi masih dalam situasi new normal, maka mohon dibawakan bekal sendiri dari rumah di situ. Kemudian anak-anak juga dilarang berbagi makanan dan minuman dan peralatan apapun dengan teman yang lain. Kemudian dalam aturan kita juga mengatur cara berkomunikasi dengan guru dan peserta didik lainnya. Kami bagi menjadi 2, yaitu berkomunikasi ketika pembelajaran jarak jauh dan ketika pembelajaran di sekolah. Ini nanti kita akan mulai minggu depan untuk pembelajaran jarak jauh meskipun dalam situasi masih masa pengenalan lingkungan sekolah. Bagaimana anak itu berkomunikasi baik itu dengan guru ketika online maupun dengan temannya. Yang pertama, anak ketika memulai harus mengucapkan salam. Kemudian menggunakan bahasa tulisan yang atau ucapan yang sopan. Kadang kalau di kita memakai Zoom atau teleconference, kadang anak-anak itu terceletuk bahasa-bahasa yang kadang kurang baik. Mungkin dia menyampaikan ke siswanya, padahal di situ ada gurunya. Lo gue, itu kan bahasa juga kurang sopan. Nah, nanti akan kami atur di sini. Kemudian bagaimana memberikan respon yang baik terhadap guru dan siswa dalam pembelajaran online. Kemudian nanti ketika masa new normal di sekolah, anak sudah boleh di sekolah, cara mengucapkan salamnya juga berbeda seperti tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun lalu kita bisa bersalaman, anak-anak bisa bersalaman dengan guru. Tapi untuk tahun ini, cara mengucapkan salamnya, anak hanya cukup mengepal tangan di dada, membungkukkan badan, kemudian mengucapkan good morning miss, good morning mister, dan sebagainya. Itu dengan memenuhi protokol kesehatan yang berlaku. Selanjutnya, oke, baik. Mengenai kegiatan belajar mengajar, bagaimana ketika pembelajaran jarak jauh berlangsung? Yang pertama, nanti mohon disampaikan ke anak-anak Bapak Ibu, bahwa ketika PJJ sudah mulai, anak wajib hadir sesuai dengan jadwal pelajaran berlangsung. Kadang ini dilema kita, di rumah anak-anak itu sukanya malah sering nyantai. Banyak laporan juga beberapa orang tua ke kami, Miss ini susah bangun. Gitu. Jadi nanti kita saling bersinergi antara guru dengan orang tua untuk bagaimana anak itu sudah bisa hadir tepat waktu ketika pembelajaran online. Kemudian anak harus mengikuti semua mata pelajaran yang terjadwal. Kemudian ketika pembelajaran online, ketika teleconference, anak-anak wajib mengaktifkan video pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi tidak boleh hanya memasang profil saja. Kemudian meskipun belajar di rumah, anak-anak mulai tahun ini wajib menggunakan seragam sesuai jadwal. Kami nanti pembelajaran akan sering kami buka dengan teleconference, kami akan melihat anak, kami usahakan maksimal dengan teleconference supaya bisa melihat juga bagaimana kesiapan anak di rumah. Bapak Ibu juga mohon mempersiapkan mungkin ruangan putra-putrinya, bagaimana bangkunya, anak-anak diminta menata yang rapi supaya nyaman dalam belajar di rumah. Seperti itu. Jika berhalangan, mohon Bapak Ibu juga menginformasikan kepada wali kelas jika terjadi kendala selama mengikuti pembelajaran online. Itu. Dan pembelajaran di sekolah pun ketika masa new normal kami atur Bapak Ibu, nanti silakan bisa lihat di PDF yang akan segera kami share mengenai buku panduan siswa. Dan yang terakhir yang saya sampaikan dalam bidang kesiswaan adalah mengenai kegiatan kesiswaan non-intrakurikuler. Untuk tahun ini Bapak Ibu, awal tahun kegiatan
kesiswaan non intrakurikuler akan kita lakukan dengan cara virtual. Tetapi meskipun dengan cara virtual, setiap siswa wajib mengikuti kegiatan kesiswaan non intrakurikuler sesuai dengan kegiatan yang sudah ditentukan. Jadi di luar belajar mengajar mata pelajaran, mungkin nanti ada perayaan-perayaan atau seminar, itu anak juga wajib mengikuti dari rumah. Nah, tata caranya diatur tersendiri, bagaimana nanti cara penggunaan seragamnya, waktu, aturan pelaksanaannya, dan lain-lain. Kemudian nanti keikutsertaannya juga akan kami absen, dibuktikan dengan nanti kami absensi atau foto dan pengumpulan tugas. Catatan terakhir adalah untuk kegiatan kesiswaan non intrakurikuler seperti upacara bendera, briefing umum, dan kegiatan bersama yang dilakukan secara massal tidak akan dilangsungkan atau tidak akan dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19 berlangsung. Itu saja Bapak Ibu dari saya selaku bagian kesiswaan. Waktu saya kembalikan kepada Mr. Paris. Terima kasih. Ya, baik Miss Lina. Ya, demikian dari kesiswaan. Sedikit saya tambahkan, sampai Desember kita tidak akan melakukan ekstrakurikuler. Sementara untuk semester 2, kelas 9 pun sudah tidak ada ekskul. Jadi dapat dipastikan, sampai Desember kita tidak ada ekskul. Seperti itu, untuk tambahan sedikit saja. Lalu kemudian Bapak Ibu, kami berikan kesempatan untuk bertanya dari hal-hal yang sudah kami paparkan. Mungkin ada yang Bapak Ibu mau tanyakan. Bapak Ibu boleh angkat tangan karena kami melihat dari layar Bapak Ibu yang sudah bergabung di parents meeting ini. Ya, adakah dari Bapak Ibu yang mau bertanya? Sekali lagi, program yang kami lakukan, yang sudah kami rancang, ini kami buat karena kami berpikiran bahwa September baru sudah mulai kegiatan di sekolah, tetapi sampai saat ini dan belum bisa dilaksanakan di sekolah. Jadi kalaupun Bapak Ibu bertanya, kok banyak kegiatannya? Karena memang kami pada saat menyusun ini, kami berpikir bahwa September itu sudah normal Bapak Ibu. Maka dari itu kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu, bisa angkat tangan. Atau sudah paham semuanya? Ada yang mau bertanya? Ya, semua yang kami paparkan kami akan sudah kami kemas dalam buku panduan Bapak Ibu yang akan kami bagikan baik secara PDF maupun dalam bentuk buku. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu bertanya, masih ada nggak UN? Tidak ada lagi. Sepertinya sudah paham semua ya Bapak Ibu. Adakah yang mau bertanya Bapak Ibu sebelum kita akhiri pertemuan ini di parents meeting ini? Kami masih memberikan waktu dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada kami selagi kami masih online pada saat ini dan juga nanti pada saat offline juga Bapak Ibu berhak untuk bertanya. Dan sekali lagi kami bertanya, masih ada Bapak Ibu yang mau tanyakan? Ya, baik. Kalau tidak ada, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sudah bergabung pada parents meeting SMP Regina Coeli secara online. Hal-hal yang mungkin dapat Bapak Ibu tanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada kami saat offline nanti.
Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya kalau masih memungkinkan untuk tatap muka. Dan akhir kata, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan atau kami salah dalam kata-kata, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya bagi kami. Terima kasih, selamat sore, sukses buat kita semua, dan harapan kami kita semua, keluarga Bapak Ibu, terhindar dari COVID-19, dan kita berdoa, berharap situasi normal segera pulih untuk bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.